Kayak kita kalau belajar sebenarnya kalau desain grafis kan sebenarnya sebelum kita digital painting kan harus di analognya bagus juga ya, karena kan digital hanya memudahkan. Itu hal serupa yang terjadi di game. Jadi game desain itu juga seperti itu sih. Jadi kita harus kuasai betul desain game secara analog gitu ya, baru kita mendigitalkan konsep game tersebut. Itu jadi latar belakangnya sebenarnya saya tertarik kembali ke board game itu karena itu. Oh, oke. Menarik sekali. Padahal latar belakang sebenarnya pendidikan Mas itu mungkin nggak ada hubungannya sama game gitu ya Mas ya? Sebenarnya dulu waktu kuliah aku explore sendiri, ada ini ya, kebetulan di kampus kan juga ada teknik informatika, ada ini ya, terus koleksi buku di perpustakaan itu banyak gitu ya tentang game design, terus tentang 3D animation gitu ya. Jadi waktu itu banyak belajar sendiri sih ke perpus, fotokopi buku, terus nyoba sendiri di komputer kampus ya. Nah, mungkin aneh gitu ya buat anak akuntansi, terus bawa bukunya 3D Studio Max masih apa itu ya 3 ngerti zaman dulu lah pokoknya banget ya. Belajar Photoshop sendiri gitu kan. Oh, oke. Wah, berarti dulunya juga ada penggemar 3D juga ya? Maksudnya ada main 3D juga berarti, bikin 3D juga. Iya. Sebenarnya kalau aku lihat sih, board game itu kan mungkin masih ada kaitannya sama ini ya, sama bidang 3D ya, dan animasi ya, masih dicipta ya. Karena misalnya ilustrasinya itu butuh orang desain, benar nggak sih Mas? Ilustrasi, terus mungkin board game-nya mungkin nanti bisa dijadikan tokoh-tokohnya bisa dijadikan augmented reality, mungkin bisa di-scan keluar tokohnya gitu kan, terus untuk pion-pionnya desainnya tuh pakai software 3D Maya atau ZBrush mungkin gitu ya, buat di printing 3D ya. Iya, benar banget. Ini kalau teman-teman di komunitas ini gimana? Iya, ini kalau teman-teman di komunitas ini udah banyak yang mereka ini memang ekspertisnya tuh di bidang itu gitu loh. Makanya saya undang, ayo kita sama-sama belajar sama Mas Adi Cipta nih untuk mengenai board game gitu kan, karena memang masih erat kaitannya gitu loh. Siapa tahu bisa ada peluang-peluang yang baru gitu kan, menginspirasi teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Adi Cipta ya, kenapa board game itu sekarang itu dibutuhkan? Maksudnya buat anak-anak generasi zaman sekarang yang mereka itu lebih banyak mainnya digital, di handphone gitu ya. Itu kira-kira tuh gimana gitu loh? Mereka tuh buat menarik minat mereka ke board game tuh gimana? Sebenarnya kan gini, board game atau video game atau ada banyak macam ya, ada arcade games, semuanya kan sebenarnya konsepnya bermain ya. Jadi sebenarnya bermain itu medianya macam-macam. Jadi tidak, artinya gini, memahami bermain itu jangan sampai kita terjebak di medianya itu ya. Bu Andi mungkin nanti kalau sudah ada hologram dan seterusnya, mungkin ya permainan akan berkembang ke sana itu ya, tidak hanya terjebak di board game atau di video game. Mungkin ya kalau kita nonton film Star Wars ya, itu kan ada di mana di Millennium Falcon itu ada board game-nya itu kan, ketika waktu masih biasa Anakin main si Luke main sama si Chewie itu ya, ada board game-nya itu ya. Tapi intinya gini, jadi kalau balik lagi ke anak-anak atau orang dewasa pun itu ya, sebenarnya kan konteksnya bermain ya. Jadi bermain itu sesuatu yang menyenangkan itu ya, stress relief. Jadi mereka tidak terjebak sebenarnya ini board game atau ini video game atau ini game konsol itu ya. Jadi ketika diajak bermain ya bermain. Sebenarnya dari pengalaman saya sendiri bermain dengan anak-anak saya, terus dengan bermain dengan dia di komunitas ya, atau kalau ada eksebisi, orang nggak retensi itu ya, maksudnya ini bermain
bermain ya, yuk main yuk, gitu sih. Jadi nggak ada terus apa ya, kayak oh ini board game, oh enggak, saya nggak main board game, nggak seperti itu sih. Ya, jadi kalau bermain ya bermain sebenarnya, gitu. Iya, bermain, medianya bisa beda tapi sama-sama bermain, gitu lah ya. Ya kayak barusan kan rame Dewa Kipas gitu kan sama si Gotham Chess atau main sama si siapa GM Airin, itu kan banyak ngetren lagi tuh ya, anak-anak itu di sekitar saya, anaknya temen saya itu pada tertarik akhirnya bermain catur itu ya. Cuman bermain catur kan sekarang medianya kita bisa bermain yang secara fisikal ya, yang board, atau bermain yang di digital itu ya. Jadi sebenarnya konteksnya bermain, jadi nggak ada apa ya, nggak ya yang dikejar bermainnya sebenarnya, bukan terlalu apa ya di medianya ya, bentuk medianya, gitu sih Mas. Nah, gimana caranya menggabungkan bermain dengan edukasi? Nah, kalau misalnya saya lihatnya bukunya yang akan datang dari Masa Dicipta kan buku tentangnya board game untuk edukasi ya. Iya betul ya Mas ya. Nah itu saya tertarik banget Mas. Terus terang kalau misalnya bukunya ada ya Mas, saya mau beli banget tuh. karena saya lagi riset untuk tugas kuliah untuk board game untuk edukasi. Jadi pas banget. Wah pas banget nih. Masa Dicipta ada keluarin buku ini gitu kan. Ya saya pasti beli gitu loh. Itu kira-kira kapan tuh di launchingnya Mas? Pasti beli saya Mas. Kalau pertama board game edukasi ya, board game edukasi berbeda ya, agak sedikit berbeda karena gini, kalau board game edukasi kan sebenarnya dia masuk kalau sebuah pengetahuan ya, ada yang namanya game based learning. Jadi game based learning itu kalau dalam metode pembelajaran ke para guru, para dosen atau pendidik ya, itu kan belajar yang namanya pedagogik. Pedagogik itu metode bagaimana strategi kita menyampaikan suatu konten pembelajaran ke peserta didik. Nah, pendekatan dalam penyampaian pembelajaran itu sekarang berkembang, ya tidak hanya yang klasikal antara guru itu lebih dominan ya dalam menyampaikan materi ke siswa, tetapi juga ada metode di mana siswa itu yang lebih aktif gitu ya untuk dalam proses belajar, sehingga dosen atau guru itu lebih sebagai apa ya, sebagai coach, semacam coach ya, seorang mitra yang memberikan feedback dari proses belajar yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Dan board game itu menjadi sebagai salah satu media pembelajaran berbasis game. Artinya dalam desain kurikulum atau desain materi pembelajaran, misalkan gitu ya, saya mau anak-anak ini tertarik untuk belajar membaca atau matematika. Nah, saya menggunakan media board game itu untuk mencapai skill tadi, skill berhitung sederhana misalkan ya, berhitung 1 sampai dengan 20 misalkan. Tapi saya menggunakan strateginya menggunakan board game. Nah, ada strategi lain ya dalam pedagogik yang dikasih soal cerita, dikasih sebuah kasus, latihan soal, itu kan banyak metode ya. Tapi game itu berkembang menjadi sebuah media, sehingga gini, peserta didik tanpa disadari dia sebenarnya melatih dirinya untuk berhitung tadi ya, atau mencapai skill itu lewat permainan gitu ya. Dan di situ guru akan mengamati proses yang terjadi. Nah, jadi ketika kita bicara tentang game based learning, di mana medianya, jadi game based learning itu bisa pakai video game, pakai board game, atau hybrid gitu ya, atau gabungan ya, beberapa media. Itu harus memikirkan tadi itu ya, ada yang namanya taksonomi, ada ininya lah, metode-metodenya ya, ada istilahnya taksonomi, belum pernah dengar. Nah, sehingga kita tahu sisi afeksi, sisi kognitif, sama psikomotorik yang mau dicapai. Itu sih. Kalau bukunya udah jadi gitu ya. Cuman kan saya ini rencananya pengennya self publish. Nah, sudah dapat partner buat nerbitin sih, gitu ya. Cuman mungkin masih sekitar jadi mundur itu
gitu ya, karena kan ada jadwal-jadwal lain yang harus dikerjakan juga gitu ya. Jadi pasti tahun ini sih rencananya. Jadi sudah ngobrol kemarin secara informal, ada temen yang mau ngurusin sampai dari hulu sampai hilir lah gitu ya. Sampai dari promosi, produksi, sampai shipment ke customer itu. Jadi mungkin di semester kedua. Jadi awalnya kan targetnya saya sebenarnya semester ini ya, semester 1 bisa dipublish, tapi nunggu itu ya kayaknya di semester 2. Kayak gitu sih Mas. Oh, ditunggu Mas. Masih ditunggu. Makasih. Iya. Terus ini Mas, kalau menurut Mas Adi Cipta ya, kira-kira seberapa besar urgensinya yang Mas lihat ya untuk kita itu memperkenalkan media board game di anak-anak zaman sekarang dalam hal edukasi. Kalau dari Mas itu melihat ada urgensi itu nggak Mas? Sorry, bisa diulangi Mas? Kalau dari Mas Adi Cipta, ada melihat urgensi nggak? Urgensi kalau edukasi itu harus dilakukan dengan media board game gitu untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau Mas Adi Cipta gimana Mas? Kalau ditanya tentang urgensi sih sebenarnya gini sih, kalau saya sebagai seorang pengajar ya, situasi dan kondisi setiap lingkungan itu kan peserta didik kan macam-macam ya. Jadi mana yang paling efektif yang kita optimalkan lah di situ ya. Kenapa harus seberapa urgent ya board game saat ini menjadi sebuah media pembelajaran untuk generasi Z ya atau alpha? Sebenarnya ketika begini, tidak ada yang jelek dengan penggunaan teknologi itu ya. Saya sendiri orang teknologi itu ya. Tetapi ada beberapa hal yang saat ini masih belum bisa digantikan dengan baik, atau teknologi itu belum bisa mengganti peran terutama dalam aspek soft skill gitu ya, dari aspek berkomunikasi, sosialisasi, interaksi secara fisik gitu ya. Kenapa itu tetap menjadi penting ya? Karena kita masih belum hidup dalam dunia yang seperti mungkin kalau di film Matrix kita tuh cuman ada di dalam sebuah tabung gitu ya, atau di Wall-E manusia tuh cuman ada di sebuah kapsul yang bergerak itu ya. Tapi kan kita masih secara fisik kita masih hidup di era seperti itu. Nah, tetapi teknologi yang ada saat ini ya tadi orang tua menyadari itu ya bahwa pembelajaran dengan menggunakan aspek misalkan yang saat ini terjadi ya di masa pandemi, pembelajaran jarak jauh itu ada beberapa keterbatasan dan ada beberapa hal positif dan ada yang negatif. Karena anak-anak belajar melihat pada layar itu ya. Layar kan ukurannya macam-macam dan realita di lapangan, gadget, terus seperti smartphone, terus tablet itu menjadi komputer pertama anak-anak gitu ya. Kan ukurannya kecil dan itu kan berdampak ke mata gitu ya. Terus banyak hal itu ya. Jadi nah itu orang tua mulai sadar bahwa nggak bisa itu ya. Artinya proses pertama kalau belajar terus-menerus dengan menggunakan teknologi itu ya, itu bisa berdampak yang tidak bagus terhadap fisik anak gitu ya, terutama di penglihatan dan kadang pendengaran juga, sehingga butuh menjadi urgent itu ya. Jadi urgensi board game itu justru terjadi di kota-kota besar tuh ya, di proses pendidikan yang terlalu menggunakan teknologi. Karena sebenarnya kenapa board game itu di dunia menjadi tren kembali dilepas dari dunia pendidikan ya, justru di negara-negara yang tempat hadirnya teknologi itu. Jadi board game itu berkembang pesat di Amerika Serikat, di Kanada, di Jerman, di Inggris tuh ya, negara-negara yang lebih dahulu mereka menggunakan teknologi itu ya, sampai dengan teknologi digital. Justru di negara-negara inilah board game berkembang dengan pesat. Di Jepang ya, saya waktu tahun 2012 ke event Tokyo Game Show itu ke 2013, 2014, 2015 itu selalu mengikuti TGS itu ya. Itu selalu ada spot untuk board game. Saya cuman kok
gimana sih orang Jepang ini ngapain ya main board game itu ya. Justru di negara-negara inilah board game yang keren banget gitu ya, yang game mekaniknya luar biasa itu hadir gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman lihat kenapa ada Vanguard, ada Yu-Gi-Oh itu ya, permainan trading card game yang masih satu kelompok tabletop games itu berkembang pesat. Ya, justru di negara-negara inilah itu ya permainan yang masih apa dikatakan mungkin sebagian orang menganggap apa sih main pakai fisik gitu ya, main pakai board, main pakai dice gitu ya. Tetapi ya itu tadi orang yang semakin digital itu keinginan semakin fisikalnya semakin tinggi itu ya. Itu yang saya amati itu ya. Mungkin ada beberapa sih artikel yang membahas hal serupa. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi urgensinya itu justru terasa di kota-kota yang besar dibandingkan justru di daerah-daerah yang mungkin saat ini tidak terlalu banyak menggunakan teknologi, mungkin pembelajarannya masih ada tatap muka fisik. Kayak gitu sih. Oke, mungkin karena terlalu banyak bersentuhan sama teknologi, jadi udah mulai jenuh kali ya Mas. Itu yang fisikal, yang tradisional gitu lah. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Mas Adi Cipta nih ya, biasa kalau saya perhatiin ya, board game yang non edukasi itu biasa kan lebih seru tuh dimainkan biasanya. Koreksi saya kalau saya salah. Biasanya kan mungkin kayak board game non edukasi itu ada yang bisa nyelak lawannya atau bisa menghalangi lawannya atau apapun itu, cara-cara yang bisa bikin mereka jadi kayak seru banget mainnya. Sedangkan beda banget sama board game edukasi kan, yang mungkin cenderung lebih sopan. Karena kan ada nilai edukasinya gitu ya. Jadi cenderung lebih sopan, tapi apakah bisa ada ketagihan untuk dimainkan berulang-ulang? Nah, itu kan tergantung dari board game-nya sendiri gitu ya, Mas Diana. Nah, kalau menurut Mas Adi Cipta nih gimana, Mas? Kira-kira bisa nggak tuh board game edukasi itu mengadaptasi dari board game non edukasi dari segi itu keasikan bermainnya gitu. Jadi kayak wah seru nih untuk dimainkan berulang-ulang nih. Wah seru nih kayak bisa mungkin kayak gontok-gontokan sama pemain lain gitu ya. Jadi ada nilai edukasinya juga, tapi gimana caranya supaya asik, tetap asik gitu. Nah, kalau menurut Mas Adi Cipta, ya. Gimana tuh Mas Adi? Jadi gini, dalam sebuah game design itu ya, ada yang namanya satu metode ya, artinya gini, yang membuat orang merasa fun itu apa sih itu ya? Ada aspek aesthetics, ya, jadi aesthetics itu di dalamnya gabungan antara visual, terus mekanik permainannya, terus ada dynamics sama mechanics itu ya, atau disingkat MDE framework. Jadi kalau tadi kekhawatiran kita tuh ya pada saat merancang board game edukasi, tetapi aspek fun-nya itu tidak tercapai, itu banyak faktor itu ya. Tapi gini lah, percayalah bahwa keseruan keasikan itu sebenarnya bisa diformulasikan ya. Apa yang membuat asik? Nah, dari aspek estetik kita bisa melihat ada tema itu ya. Tema itu membuat orang engage, ya. Ada storytelling. Sama seperti dalam merancang di animasi itu ya. Ada storytelling yang dikemas di dalam banyak board game, dan itu kurang lebih kayak gini deh. Analoginya tuh hampir sama. Kenapa orang sih masih banyak baca novel? Padahal kan sudah ada film. Sesimpel itu aja sih. Kenapa orang main board game dengan serunya itu ya, yang nggak ada animasinya, mungkin nggak ada audionya, tetapi seru juga mainnya itu ya. Kenapa itu ya? Jadi kita ada beberapa aspek yang harus diperhatikan itu ya, ketika kita mendesain sebuah board game atau sebuah konten ya. Sama seperti tadi kalau sebuah novel, kenapa kita bisa bertahan membaca satu novel yang mungkin ada 300 hingga bahkan ada yang sampai 500 halaman itu ya. Karena kita engage, kita suka ada temanya, ada ceritanya, ada karakternya itu ya. Mungkin ada twistnya juga itu ya. Nah, sama di board game seperti itu ya.
Kenapa game seperti Among Us ya, kalau digital, kalau di board game ada yang namanya Werewolf gitu ya, ada Avalon, ada The Resistance tuh ya, ada Secret Hitler yang itu seru gitu ya. Nah, mungkin tapi yang pertanyaannya, apakah game ini ada elemen edukasinya itu ya? Sebenarnya semua game itu punya elemen edukasi, Mas. Tinggal pinter-pinternya si fasilitator atau si guru itu ya, atau si dosen itu menarik satu refleksi gitu ya ke para pemain. Dan ini seringkali gini, seringkali kita kalau habis main games, kita udah gitu ya. Padahal dalam setiap permainan itu ya, terutama di board game itu ada satu ketika kita setelah setup menjelaskan permainan, bermain dan kita menghitung skor. Nah, ada satu fase lagi, itu fase refleksi. Ya, memang nggak tertulis ya mungkin di banyak board game, tapi beberapa board game yang memang edukasi menjelaskan bahwa apa sih sebenarnya kita telah mainkan, kita lakukan tuh apa ya. Jadi ketika semua board game itu diperlakukan seperti ini, ada fase proses refleksi, maka di situ ada proses pembelajaran yang sebenarnya. Ketika kita bermain, proses belajar memang, tetapi proses pembelajaran yang sebenarnya kan refleksinya itu kan. Kita banyak melakukan pekerjaan sehari-hari, tapi kita lupa merefleksikan apa sih sebenarnya yang kita sudah lakukan tadi. Ya, kita belajar apa sih, apa yang harus kita perbaiki. Itu yang seringkali kan kita lupa. Gitu ya. Saya sendiri seperti itu. Nah, balik lagi, fun atau tidak funnya sebuah board game edukasi akan menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Mungkin fokusnya ke pembelajarannya ya. Itu ketika ditarik di proses refleksinya. Baik yang menang bisa belajar dari yang kalah bisa belajar dari yang menang, atau yang nggak menang di tengah-tengah itu bisa belajar dari keduanya. Itu kan sebenarnya proses yang kita harapkan ya. Sehingga ini yang disebut sebuah experiential learning, belajar dari sebuah pengalaman. Dan ketika kita bermain board game, sebenarnya kan dia mensimulasikan sebuah proses kehidupan dalam skala kecil. Ibaratnya seperti sebuah diorama atau sebuah simulasi kehidupan kecil, tapi dimainkan dalam sebuah game, gitu ya. Sehingga kalau kita sering bermain game, sebenarnya kan kita melakukan banyak kehidupan. Itu beberapa artikel menyebutkan seperti itu. Kita bisa menjadi seorang dokter, kita bisa menjadi seorang tentara, kita bisa menjadi apapun itu ya, dalam banyak board game begitu banyak tema ya, menjadi seorang pialang saham, menjadi seorang menjadi monster lah atau kesatria dan seterusnya, banyak yang kita bisa pelajari. Itu sih komentar saya, Mas. Ya. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri ada ini nggak, Mas mungkin punya personal visi atau misi yang mau dilakukan gitu loh, Mas, dari pembuatan buku board game untuk edukasi ini. Gimana tuh, Mas? Oke. Jadi kenapa saya pengen banyak orang sebenarnya bisa belajar ya, artinya belajar mendesain sebuah permainan ya. Jadi belajar buku board game ini sebenarnya tadi ketika nanti Anda atau teman-teman di sini mau belajar membuat video game itu bisa gitu ya. Karena kan sebenarnya bedanya apa sih kalau desain board game itu Anda nggak perlu skill pemrograman, Anda nggak perlu belajar animasi, Anda nggak perlu belajar jadi sound engineer gitu ya. Karena kan dia fokusnya sangat sederhana. Gitu ya. Anda cuma membuat sebuah objektif, sebuah tujuan yang harus diselesaikan oleh setiap pemain. Anda membuat aturan, seperangkat aturan bagaimana para pemain bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, gitu ya. Dan Anda mengatur bagaimana flow atau bagaimana dinamika permainan itu dari awal hingga satu babak terakhir, hingga para pemain bisa mencapai satu misi atau objektif yang sudah ditetapkan. Nah, kalau dikaitkan tadi ya, apa sih sebenarnya yang ingin saya harapkan dengan membuat ini itu ya, sebenarnya saya ingin setiap orang itu merasakan bagaimana ada satu experience baru itu ya, yang kita seringkali lupa bahwa ada belajar bermain itu adalah sebuah aspek belajar ya.
ada satu artikel yang tuliskan oleh Ki Hajar Dewantara, mungkin nggak terlalu populer ya. Kita tahu semua Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan pertama kita yang mungkin kita sudah mengenal kata Turi Handayani. Beliau itu sudah menyampaikan bahwa permainan anak itu adalah sebuah proses pembelajaran yang luar biasa. Itu ada artikelnya, ya. Artinya kembali lagi dan slogan beliau ya, ing Karso Sengtulodo, ing Madio Ngangun Karso, Tuturi Handayani, itu nggak ada loh kata-kata beliau yang menyebutkan ajarilah orang, nggak ada. Ya, proses pendidikan itu dilakukan dengan, nanti saya kaitkan dengan board game ya. Pesan di balik Tuturi Handayani ini. Di depan menjadi teladan, di tengah itu memberi dorongan, ing Madio ing Mangun Karso yang memberi semangat, di belakang itu yang memberi dorongan itu ya untuk maju. Nah, itu nggak ada tuh kata-kata menjadi guru atau bagaimana proses belajar, tapi proses pembelajaran sebenarnya itu tadi ya, kita biarkan anak didik itu berproses. Anda di depan menjadi seorang contoh, kalau menjadi tauladan. Kalau di board game, seorang game master atau orang yang menjelaskan permainan, dia menjadi role itu, yang menjadi role model bagi para pemain. Seperti itu, dan mengencourage dia selama proses bermain dan menyemangati ketika proses belajar itu setelah proses bermain ya telah selesai. Nah, jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya intinya, saya ingin mewujudkan kembali itu ya, apa yang sudah dicita-citakan sama Ki Hajar Dewantara bahwa bermain itu adalah sebuah proses belajar yang luar biasa itu ya, banyak hal yang bisa di-deliver ya. Peserta didik tanpa disadari dia belajar sesuatu ya, dia juga belajar berinteraksi, dia belajar bagaimana bersikap yang baik, bagaimana dia melakukan sportivitas ya, karena psikologis bermain ketika di video game, misal main Mobile Legends, kita tuh berhadapan dengan layar. Memang kita bermain dengan orang ya, dengan sistem, tetapi ketika bermain dengan board game, yang kita hadapi bukan orang di balik layar, tetapi kita berhadapan langsung. Kita belajar body language seseorang, kita belajar membaca intonasi suara seseorang itu ya. Untuk apa itu ya? Untuk kita mengatur strategi bermain kita ya. Nah, itulah itu ya. Jadi yang kenapa ini menjadi penting itu ya, menjadi sebuah apa mungkin tadi kalau disebut misi saya itu ya, di dalam mendeliver board game ini sebagai sebuah media pembelajaran seperti itu Mas. Jadi semangat edukasinya itu ya yang saya tekankan. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Aduh, mantap. Saya juga jadi belajar juga nih Mas. Iya, benar juga ya. Ternyata yang lebih penting itu adalah memberi contoh, memberi semangat, dan memberi dorongan gitu ya, depan, tengah, dan belakang. Oke, wow, ya luar biasa. Wah, mantap. Teman-teman di sini kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada Mas Adi Cipta, boleh ini ya, boleh udah mulai melontarkan pertanyaan di kolom chatting. Ini ada berapa orang semua ya? Ada 17 orang, ada 17 berarti kira-kira ada 14-an orang ya. Ya, teman-teman boleh ini ya, boleh silakan tuliskan pertanyaan di kolom chatting. Nanti mungkin sekitar 10-15 menit lagi nanti aku buka untuk pertanyaan ini. Sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Nah, mungkin dari saya ada satu pertanyaan terakhir nih Mas Adi Cipta sebelum kita buka pertanyaan ini ya, sesi tanya jawab nih Mas. Nah, menurut kalau untuk Mas, tips dan strategi apa ya yang bisa dilakukan supaya bisa bikin board game yang baik, bikin board game yang benar-benar menyenangkan untuk dimainkan dan ya ada nilai edukasinya juga gitu, tips dan strateginya gitu. Dan kalau misalnya udah jadi board game-nya tuh, itu kira-kira gimana tuh cara memperkenalkannya ke pasar, ke audiens gitu. Kalau mereka ini memang bagus untuk mereka, itu gimana tuh, Mas? Oke. Pertama, untuk menjadi seorang game designer ya, saya rasa semua hal ketika kita sering berinteraksi dengan apa yang kita sukai itu akan membuat kita memiliki pengetahuan dan pengalaman ya pada bidang tersebut ya. Kita suka animasi, maka kita akan engage, kita akan bertaut
ya, bertaut dengan hal tersebut gitu ya. Karena kalau kita sudah bertaut maka akan mudah ya. Nah, ketika kita menjadi seorang game designer, maka ketika kita suka pengen membuat sebuah board game, maka yang penting adalah kita harus sering bermain board game ya. Semakin banyak board game yang kita mainkan ya, itu akan memperkaya pengalaman kita, wawasan kita terhadap board game tersebut ya. Dan jangan lupa untuk selalu jangan terjebak bermainnya saja, tetapi kita juga menganalisis permainan tadi. Apa sih game tadi setelah saya mainkan? Misalkan ada game judulnya Dixit. Apa sih ya? Tadi saya belajar sesuatu apa dari game itu? Apa yang membuat game itu menarik? Game itu hanya cuman kartu, ya. Apanya itu ya? Interaksinya kah? Atau dari kesederhanaan aturan permainannya? Atau keunikan sistem scoringnya? Nah, kita jangan lupa itu ya. Jadi selalu mereview kembali apa yang sudah kita mainkan. Itu yang saya lakukan ya. Jadi ketika setelah saya bermain, saya nggak peduli saya tidak mengejar menjadi pemenangnya itu ya. Ya itu usahakan itu ya jadi juara satu itu ya. Dari game itu kalau di game mungkin sama ya, ada game yang kompetitif, ada yang game yang kooperatif ya. Kalau kompetitif kita bersaing satu dengan yang lain, kalau yang kooperatif kita bekerja sama satu dengan yang lain melawan sistem ya. Contohnya game kayak Pandemic. Jadi kalau kayak board game itu ada artificial intelligence-nya itu ya. Itu saya pertama kali tahu, wah mind blowing, ini gila ya, board game bisa ada AI-nya, tapi AI-nya di sini jangan dianggap kayak teknologi sebuah program itu ya, enggak. Balik lagi, nah ketika kita semakin tahu, saya masih baru juga sih, saya baru tahu pada saat saya bikin Warung Wars pertama kali, itu saya nggak punya referensi board game yang banyak gitu ya, tapi saya mendesain experience sebenarnya, yang jadi itu yang kedua pesan saya mau sampaikan. Jadi yang pertama, Anda harus sering bermain, ya semakin banyak bermain. Kalau sudah tahu fokus Anda suka, karena board game ada banyak genre, ya ada banyak genre, fokus aja ke satu genre. Misalkan Anda lebih pingin ke game anak-anak, ya udah perbanyak main game anak-anak. Mau suka yang game storytelling, yang horror gitu ya, ala apa Cthulhu atau Werewolf, ya sering aja main game-game gitu, ya perbanyak ya. Itu yang pertama, perbanyak main board game. Yang kedua adalah tadi analisis itu ya, lakukan analisis terhadap game yang sudah Anda mainkan ya. Itu apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang bisa Anda perbaiki itu ya untuk game berikutnya. Terus yang ketiga mungkin ini, buatlah game pertama Anda itu jangan game yang sangat kompleks gitu ya. Bikin yang sederhana dulu aja itu ya, yang mungkin aturannya 2 atau 3. Yang penting jadi gitu ya. Jadi dulu. Banyak teman-teman pengen bikin produk ya. Itu langsung complicated di awal sehingga jadi overwhelming, stres sendiri itu ya, harga produksinya jadi mahal, nggak bisa dipasarkan itu ya. Kecuali mau dimainin sendiri terserah sih. Nah, yang berikutnya yang keempat tadi ya, terkait pertanyaan yang kedua, gimana ini mengenalkan itu ya board game yang sudah kita buat gitu ya. Sederhana aja itu ya, Mas Andrew sudah punya komunitas animasi itu ya, atau mungkin ada komunitas di lingkungan tempat kita sekitar kita ya. Kalau saya misalkan sebagai seorang dosen ya paling saya ngajak main sama mahasiswa saya. Saya juga punya komunitas board game di Surabaya. Ya saya ajak komunitas saya untuk bermain board game. Sesederhana itu sih. Jadi mungkin kita juga harus mengukur sebelum kita merancang apa sih kelebihan kekurangan kita itu ya. Kelebihan apa yang kita bisa optimalkan, sumber daya apa yang kita bisa optimalkan, jadi kayak komunitas itu ya dan seterusnya. Dan itu saya lakukan itu ya, meskipun di masa pandemi kan kita tetap protokol kesehatan ya, tapi ya kita patuhi itu ya proses tersebut. Ini tahun ini saya yang sudah pasti akan rilis 2 board game itu ya, yang satu dengan Mizan itu ya, yang gamenya Tower Defense tapi versi board game, itu segmentasinya untuk keluarga, mungkin sekitar bulan Juli lah paling cepat. Satu lagi itu sama satu penerbit mereka yang bikin buku ini, ini ya,
buku seri buku anak nih ya. Tapi nah ini fanbase-nya besar, buku indie. Mereka itu penulis terkenal sih, penulis buku anak, spesialis buku anak terkenal, namanya Mbak Wati Hideo gitu ya. Kemarin mereka akhirnya rilis buku sendiri ya, publish buku sendiri, harganya satu set 350.000, terjual PO nggak sampai 10 hari tembus 10.000 eksemplar, 3,5 M ya. Ya mereka udah terkenal soalnya ya. Jadi dua penulis buku anak yang fanbase-nya kolamnya udah gede. Nah terus saya udah kenal sebelumnya, jadi terus ngobrol, gimana dibikin versi board game ya. Nah itu jadi board game yang nanti rilis kedua, yang pertama Meng Cat Tower Defense, satunya board game mengenal emosi. Board game-nya sederhana banget karena memang segmentasinya untuk anak-anak dan keluarga itu ya, main sama orang tuanya, bermain untuk menebak emosi, perasaan masing-masing pemain. Itu sih gamenya simple. Oh ini ada. Kalau Meng ini ada seri animasinya yang ngerjain Money Monkey. Ya. Oh Money Monkey. Oh iya saya kenal. Mas Yuda ya. Dari 2015 kayaknya mereka juga lagi rilis tahun ini, kayaknya akan rilis banyak board game tema keluarga. Ini yang saya tadi cerita yang emosi. Oh card game itu ya. Itu sih. Ya itu Mas. Jadi kalau mau efektif ya kenalin komunitas yang sudah ada, kayak contohnya ya yang Mizan itu ya, Cat Tower Defense itu kan dari komiknya itu dari tahun 2015 sampai sekarang udah lebih dari 30 judul komik dan punya fanbase anak-anak yang banyak gitu ya. Atau di Instagramnya kayak di YouTube-nya tuh udah 100.000 subscribers lah gitu ya. Terus apa tadi ya? Ya kalau yang mengenal emosi itu tadi si penulis bukunya sendiri Instagramnya itu sudah 560.000 followers. 560 setengah juta followers, anggap aja 10% atau 5%-nya beli, itu kan udah lumayan tuh ya. Ya itu kalau sudah punya fanbase mau jualan apapun gampang ya. Kalau saya mah apa itu ya, remah-remah. Gitu Mas. Ya benar. Ya waduh, thank you banget Mas. Mungkin boleh share sedikit Mas, Meng ini gimana cara mainnya sih yang Meng Cat Tower Defense ini? Yang saya ada lihat-lihat Instagram Mas Adi juga ya, yang sepertinya baru-baru ini ya yang Meng Cat Tower Defense itu dibuat ya. Cara mainnya simple, jadi kita itu para pemain gerakin kucing gitu ya, kucingnya lupa nih, oh ini nih. Jadi kucing kita tuh nanti bangun rumah. Jadi memang seperti di komiknya. Jadi Meng itu sebenarnya kan kucing apa ya? Jin kucing. Sebenarnya jin ya dia makhluk halus. Makhluk halus yang menjaga, jadi guardian. Jadi kayak pengawalnya satu karakter namanya Mia itu ya. Nah, terus dia tuh punya teman-teman kucing juga. Kucingnya baik-baik. Nah, cuman kenapa dijaga si karakter Mia? Karena ada monster-monster yang suka nyerang Mia itu kan. Nah, nanti kita tuh gerakin karakternya ya. Lihat seperti itu kecilnya. Ada beberapa. Jadi mereka naik untuk bisa menyerang monster, mereka harus naik ke atap-atap rumahnya. Nah, setiap atap itu punya ada elemen api. Jadi kalau monsternya berada dalam rute perjalanan menuju ke towernya, dia berada di elemen api, maka kucingnya harus lompat ke elemen api sehingga dia bisa nyerang ke jalur tersebut, jebakannya lah. Jadi mereka tuh sudah set up trap di jalan itu untuk nyerang monster-monster gitu ya.
Itu sih. Jadi ada dexterity-nya. Dexterity-nya tuh ketika pemain nyusun atap-atap itu sampai ke atas. Juga. Kooperatif sih gamenya. Jadi kerjasama tiap pemain. Jadi ada ini ya, ada. Sorry, suara saya putus-putus nggak? Iya, putus-putus, Mas. Sorry. Suara saya putus-putus ya. Udah oke kok. Ya, nanti tunggu aja sih cara mainnya lebih lengkap. Mungkin videonya bulan sekarang apa April, sekitar Mei, mungkin Mei Juni lah sudah bisa nanti dilihat. Oke. Iya. Wah, terima kasih banyak Mas Adi. Saya dapat banyak ilmu nih dengan ngobrol-ngobrol sebentar aja sama Mas. Thank you. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawabnya ya dari para peserta nih. Juga nih, kalau awal-awal pakai flash Macromedia flash ini itu udah zaman dulu sekali. Terus kalau mau bikin game di Android gimana? Ya, gimana tuh? Terus kalau mau bikin game di Android gimana? Oke, saya jawab ya meskipun mungkin nggak relate ke board game langsung. Iya. Kalau ada software ada namanya Game Engine itu ya, Game Engine. Saya tuh kenal bikin game digital duluan ya sebelum bikin board game gitu ya. Jadi software untuk bikin game itu disebut Game Engine. Game Engine itu ya ada banyak gitu ya. Yang mungkin cukup banyak digunakan saat ini adalah Unity gitu ya. Kenapa Unity? Karena kita ketika develop game di sana, portingnya bisa langsung ke Android, bisa ke Apple. Beberapa kalau punya SDK tertentu dari platform misalkan Nintendo Switch atau PlayStation ya bisa juga diporting ke sana itu ya. Itu. Jadi silakan cari game engine yang ada. Kalau gamenya 3D ya mungkin Unity paling oke. Karena dia dirancang untuk 3D ya. Meskipun 2D ya bisa. Atau kalau ada Construct dan seterusnya lah. Ya. Jadi silakan. Jadi kalau Flash kan sudah nggak ada support ya. Jadi kebanyakan teman-teman akhirnya ke HTML5 itu ya. Tinggal nanti di portingnya mau ke Android atau kemana. Itu mungkin itu menjawab sekaligus pakai Flash sudah nggak disupport, jadi tinggalkan Flash saat ini kalau ke game ya, adaptasi ke game engine yang lebih support gitu ya. Terus tadi yang Android saya jawab. Terus yang pertanyaan berikutnya dari Mas Agus Jayadi, apakah board game juga bisa diimplementasikan di pembelajaran olahraga? Bisa. Ada temanya olahraga, tenis, sepak bola, ada juga, tapi lebih ke strategi ya. Jadi experience-nya tentu beda ya. Karena kalau di board game kebanyakan kan ada yang real time juga ada yang turn based. Itu jadi olahraga ada beberapa, bela diri cukup banyak gitu ya. Sportnya lumayan lah ya. Jadi bisa mungkin ada gerakan yang diikuti. Ya, ada beberapa game yang dexterity ya, ada gerakan fisik yang jadi pemain harus mengikuti satu, ketika kita mengaktifkan sebuah kartu, nanti pemain yang dituju atau pemain lain harus mengikuti satu instruksi yang ada dalam kartu tersebut. Ada salah satunya judulnya yang paling baru tuh yang saya tahu ya, itu judulnya Yogi gitu ya. Itu fisik gitu ya. Bisa. Terus ada lagi yang game anak, saya lupa namanya tuh ya. Jadi itu ngatur refleks sih. Nanti ada gambar tertentu, kita harus ikuti. Nanti gambarnya ada yang mirip dengan gambar tersebut, tapi kita nggak boleh melakukan gerakan yang ada di dalam kartu itu, gitu ya. Ada itu ya. Ada banyak yang fisik, lumayan lah, gitu ya. Bagaimana ya caranya buat suatu game yang dapat memorable di para pemainnya seperti Angry Bird? Gini, ya kita tuh bermain kita tuh punya
setiap orang punya waktu yang sama 24 jam. Ya. 24 jam kita itu bersaing dengan begitu banyak jutaan konten. Entah itu film, animasi, komik, game, media sosial gitu ya. Yang kita harus atur alokasi dan kita nggak bisa menikmati semua gitu ya. Apa hubungannya dengan membuat game yang memorable ya? Kenapa game itu menjadi memorable? Sehingga kita akhirnya engage ya, dengan game tersebut. Akhirnya kita menjadi fokus dengan game itu gitu ya. Nggak usah jauh-jauh Angry Bird ya. Angry Bird aja kita masih ingat itu ya, mainnya bikin emosi. Gamenya sangat simple sekali itu ya. Kita hanya tapping gitu ya di screen supaya flapping gitu ya burungnya. Tapi memorable ya. Kenapa Mario Bros bisa memorable? Ya ada banyak hal itu ya, ada cerita, ada misi itu ya yang berkesan itu ya ke setiap pemain ya. Sehingga ya itu tadi sebenarnya sama gitu ya. Kenapa kok ada cerita yang mudah dilupakan, ada cerita yang mudah yang akan kita selalu ingat. Itu kan kembali lagi ke banyak aspek ya. Semakin kita dekat dengan kehidupan sehari-hari seseorang ke suatu kejadian, itu kan semakin kita relate. Jadi ada aspek apa tuh? Mirroring gitu ya. Kita melihat diri kita ada di dalam game itu. Kita menjadi emosional dengan game itu ya. Nah, itu contoh itu ya, bagaimana membuat satu game yang memorable. Ada game yang dapat banyak penghargaan, The War Is Mine ya. Satu game yang sederhana sebenarnya gamenya, tapi konteksnya itu adalah game yang menceritakan bagaimana penderitaan orang-orang yang ketika berada hidup di kawasan yang konflik perang ya. The War Is Mine ada versi board game-nya juga. Dan ada tren, saya lupa nyampein, ada tren di mana game-game besar, game-game digital itu akhirnya bikin versi board game ya. Mulai Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, banyak sekarang game-game digital itu akhirnya bikin versi board game. Itu fenomenal banget gitu ya. Artinya secara bisnis duitnya sangat besar di board game. Kalau mau bikin pakai apa? Dulu saya masih tim saya yang lini masa card game itu pakai 3D itu ya. Cari aja itu kalau di scan kartu gamenya keluar Bung Karno, Bung Tomo. Oh iya itu ya. Apa pakai lini? Blender, terus pakai Vuforia untuk augmented reality-nya. Itu dapat penghargaan sih itu kemarin dari Kementerian Perindustrian tahun 2019 kalau nggak salah ya. Itu berarti bekerja sama dengan ini ya, dengan studio game gitu ya. Saya sendiri sebenarnya maksudnya untuk bikin. Jadi sebenarnya saya sendiri game developer. Jadi saya tahun 2019 saya tuh udah bikin game di Steam gitu ya, bikin game di Android dan services ya, beberapa game. Kita juga bikin bantu untuk kalau mungkin teman-teman tahu game horror itu kita juga bantu untuk beberapa 3D modeling dan animasinya. Terus mungkin kalau pernah tahu kayak game yang ini ada penghargaan dari KPK itu Jamal, itu kita yang bikin. Itu pakai Unity untuk 3D, ini pakai Blender. Oke. Kalau untuk dengan studio animasi berarti ini ya baru dengan Mas Yuda ya, yang Money Monkey ya. Kalau Money Monkey itu kemarin untuk animasinya Meng itu dari publisher sih, jadi nggak ke kita langsung. Dan itu udah lama sih sebenarnya. Kalau nggak salah animasinya itu tahun 2017 atau 2018 itu. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih dari Putri, mau tanya, dalam permainan board game, anak apakah bisa membuat seri dalam permainannya? Berhubung yang sering saya temui anak-anak sering pakai HP. Apakah board game yang tanpa digital akan hilang seiring berjalannya waktu? Terima kasih. Maksudnya gimana nih? Apakah board game yang tanpa digital akan hilang? Oh, nggak ngetren lagi gitu ya mungkin maksudnya ya.
board game yang tetap digital. Apa mungkin maksudnya board game tapi pakai support HP memainkannya atau gimana gitu mungkin ya? Atau gitu kan Mbak Putri pertanyaannya? Kalau gini aja, mungkin saya menjawab dari beberapa skenario jawaban. Kalau ditanya apakah board game itu bertahan lama atau enggak, atau cuma tren saat ini, kalau saya jawab akan terus ada. Ya, kita masih bermain, beberapa orang, kenapa kayak di mall, mungkin di kota-kota besar masih ada kayak Pandora itu ya, kayak escape room, ya itu kan sebenarnya permainan ya, dan itu masih dimainkan, ya. Kenapa mungkin kayak apa ya, time zone masih ada. Jadi permainan-permainan yang atau yang tanpa digital deh, ya kayak escape room kan tanpa digital ya. Mungkin ada beberapa elemen, mungkin iya, ya. Menurut saya tetap gitu ya, dan akan terus berkembang game-game fisik ini karena tadi ya. Kalau kita lihat sendiri bagaimana di US, bagaimana karena Indonesia kan negara dunia ketiga ya, kita tuh terlambat lah dalam teknologi. Tapi kita ngeliat lah bagaimana Amerika industri board game-nya itu bisa besar sekali gitu, sangat besar. Itu sih gambarnya. Jadi kalau pendapat saya, dan ini berdasarkan data ya, bahwa board game itu akan terus ada dan terus berkembang. Ya. Jadi mungkin gini, ada channel namanya Geek and Sundry itu ya. Jadi artis-artis Hollywood, bahkan di film-film di Netflix kayak Stranger Things, terus ada beberapa Supergirl, itu kan orang udah ada adegan di mana orang bermain board game gitu ya. Itu contoh sederhana dah. Gitu ya. Terus orang-orang bintang-bintang Hollywood banyak main Dungeons and Dragons gitu ya. Cuman pakai dice. Justru mereka yang tadi negara yang paling terpapar dengan teknologi digital, itu industri board game-nya yang paling maju. Ya. Nah, kenapa Indonesia mungkin karena berkembang? Karena industri digitalnya tidak semaju di US, gitu ya, di Cina. Di Cina board game populer banget loh, serius. Masih kalau kita lihat orang main mahjong dan ternyata banyak itu ya. Nah, itu contoh sih. Kalau di Surabaya mungkin ada tempat-tempat tertentu yang masih itu ya. Jadi kalau mau kan sekarang kalau lebih banyak tempat community berkumpul ya. Nah, saya nggak tahu lagi kondisi saat pandemi. Tapi intinya bermain catur, bermain mahjong, bermain domino, yang fisik ya karambol itu masih serius itu ya. Kalau ditanya anak-anak tinggal dikenalin aja sih ya. Itu sih. Justru segmentasi sekarang kalau saya amati yang menengah atas ya, yang lebih banyak bermain board game ya. Ini mungkin menganggap berarti kalau yang main banyak digital itu menengah ke bawah, bisa jadi, itu yang terjadi. Ya, ini pengamatan karena mungkin board game mahal itu ya. Jujur aja market board game itu masih market premium, jadi nggak kayak digital itu ya, yang semua orang can afford it gitu ya. Tapi kalau board game memang mahal, ya, harus diakui sih harganya, karena dia fisik gitu ya. Itu sih. Jadi kalau dilihat popularitinya akan terus. Kalau dia misalkan hybrid, ya tadi jangan terjebak ini hybrid digital atau gimana sih. Orang pokoknya bermain kok, intinya gitu. Jadi kalau ditanya apakah orang berhenti bermain, selama orang tidak berhenti bermain, medianya apapun ya, mau video game, board game, orang akan tetap bermain. Itu jawabannya. Ya. Oke. Ini masih pertanyaan Mas Cahyo ya. Teman-teman, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Oke. Cahyo, kan saya mau bikin game buat anak saya pengenalan hewan atau bikin labirin dan tokoh pahlawan, apa itu bisa diaplikasikan pakai Vuforia tadi atau seperti congklak, hama dan lain-lain seperti yang High Domino, bikin game buat anak. Bisa sih, nggak ada masalah. Saya kan jadi tidak ada masalah mau pakai augmented reality atau apa. Sebenarnya gini aja deh, jangan sampai bermain. Intinya kita kalau bikin merancang sebuah permainan jangan terjebak di medianya dulu deh. Buat saya ya, artinya saya sebagai game designer itu nggak mau terjebak di hal teknikal dulu. Kita tuh akhirnya mikirin teknikalnya dulu tanpa memikirkan sebenarnya experience game-nya seperti apa.
itu seringkali ya orang-orang teknis, biasanya kan orang-orang teknis mikirinnya udah detail tuh, oh ini nanti dicetaknya gini gitu ya. Hati-hati di situ, itu bukannya berarti salah, enggak, gitu ya. Tetapi esensi dari sebuah permainan adalah pengalaman bermain, dan kita harus fokus di sana itu ya. Artinya gini, sebelum masnya bikin mau pakai digital, bikin versi fisikalnya dulu kalau itu bisa ya, board game-nya. Beberapa game designer kayak gini ya, mungkin kalau di Netflix teman-teman punya berlangganan Netflix, tonton cari judulnya film dokumenter High Score. High Score ya. High Score. Itu bicara tentang bagaimana sejarah industri game dunia. Ya, sebelum ada PUBG, sebelum ada macam-macam, semua baik Pac-Man itu ya, itu dibahas ya. Esensi bermain itu adalah bermain ya. Mereka masih gambar, oh ini nanti ada gambarnya, pakai pensil sama kertas dulu gitu ya, nggak tiba-tiba coding. Ini kadang kita tuh karena terlambat ya, kita tuh tiba-tiba Indonesia ini digital aja tuh ya, terus semuanya mikirnya digital. Nah, di negara asalnya itu kan mereka itu dari analognya dulu, nggak tiba-tiba digital itu loh. Jadi di teknologi itu adalah bagaimana mengotomatisasi proses bermain yang sudah ada ke digital. Jadi esensi apa ya, penjiwaannya itu ada. Gimana jelasinnya? Itu yang saya rasakan dia ketika saya banyak juga beberapa kali ngobrol ya ke beberapa teman-teman forum designer di internasional, bahwa itulah yang terjadi, kita akhirnya terjebak. Ini 3D-nya gini ya, oh nanti pakai, wah udah ngomongin teknikalnya, tapi gamenya yang dihasilkan nggak ada nyawanya, soulless gitu ya, nggak ada jiwanya. Secara visual bagus, tetapi secara gameplay ampas gitu ya kalau kita ngomongnya. Gimana apaan sih ini ya, gambarnya bagus, pakai Unreal, keren. So what? Orang ketika bermain, orang nggak peduli sama visualnya. Come on itu ya, kita bukan lagi adu hardware gitu ya untuk bermain. Bermain adalah bermain, bukan masalah Anda pakai RTX 3090 itu ya, atau pakai teknologi apapun, VR atau apa, tapi bermain adalah bermain. Jadi jangan terjebak sama softwarenya apa, hardware-nya apa, jangan dulu. Boleh, nanti itu kita bicara, tapi experience gameplaynya, mari kita bicara diskusi tentang itu. Itu sih mungkin sekaligus mungkin pesan bagi yang mau jadi game designer. Oke, wah mantap, thank you sekali Mas Adi Cipta. Ini saya memang lagi tugas akhir kuliah dan saya bikin board game, ya kan. Mungkin kalau udah jadi produknya nanti saya akan kasih lihat ke Mas Adi Cipta juga mungkin ya. Supaya bisa menanyakan masukan-masukannya gitu ya. Jadi wah thank you banget buat waktunya Mas Adi. Teman-teman follow Instagram Mas Adi Cipta ya. Instagramnya itu ada di @adiciptaplayground. Adicipta Playground gitu ya Mas ya. Jadi teman-teman boleh silakan follow, support untuk apa yang dilakukan oleh Mas Adi. Oh ya, gamenya itu yang itu dijualnya di mana aja, Mas? Nanti kalau biasanya ini ya, kalau Mizan atau biasanya mungkin masih akan masuk toko buku juga ya, cuman ya pasti ada di online shopnya mereka, terus Tokopedia lah, seperti itu ya sekarang ya. Seperti itu sih. Kalau mungkin toko buku kayaknya kayak toko buku yang besar ya, kayak entah Togamas atau Gramedia ya, kayak gitu sih, atau Periplus. Oke. Kalau misalnya udah jadi, saya mau beli, Mas. Makasih. Oke. Wah, terima kasih banget, terima kasih, Mas Adi. Nanti cari waktu buat ini ya, buat mungkin ngobrol, cari tema yang lain yang lebih seru gitu kan. Oh ini udah seru sih sebenarnya sih. Dan kita kayak kalau ngomong tentang game panjang gitu ya, panjang. Nah, teman-teman di sini mungkin masih ada yang mau nanya, tapi kita akhiri dulu sesi hari ini ya. Jadi nanti di lain waktu kita lanjut lagi. Terima kasih untuk Mas Adi sudah meluangkan waktu 1 jam ini bersama dengan kami Dapur Animasi Community. Sukses selalu Mas Adi buat semua yang dikerjakan. Sukses semuanya. Silakan nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lagi ketemu di Instagram. Ya di Instagram ya boleh DM Mas Adi juga ya. Oke Mas Adi, terima kasih. Ya, saya izin.
Mas Adi.